jadi saat itu kan di Palembang selalu jadi cemoohan. Kotanya kota tua, barang-barang tuanya banyak, tapi kok nggak banyak peminat barang tuanya saat itu. Selamat datang kembali di channel YouTube kita Palembang Subkultur. Sore hari ini kita berada di sebuah tempat koleksi dari Mas Yudi. Lengkapnya apa namanya? Hirme Yudi. Yudi. Hirme Yudi. Nah ini kita di apa? Orang bilang ini Cinde, cuman jalannya ini apa nih? Ini Gang Danau, jalannya Gang Danau. Jalan Cindewelan, jalan Candiwalang. Ini ada gang kan, Gang Danau. Jadi nggak jauh dari gang itu. Oke. Kalau bisa dibilang ini apa nih? Galeri? Nggak. Ini kios. Kios. Iya. Kios ya. Iya. Jadi kondisi kios ini sebenarnya mungkin tempat kedua ya, kalau bisa dibilang. Iya. Sebenarnya kita ini di sini dari tahun 91 ini udah tempat yang ketiga. Oh, tempat ketiga? Iya, tempat yang ketiga. Pertama di mana? Yang pertama di Pangkal Sineprek di daerah Biskup Sineprek dulu ada ya. Oh iya. Ya. Oke. Ini kedua di Jalan Raden Nangling sana, terus ya ke sini. Oh gitu. Iya. Nah, jadi emang kondisi di sini agak rame ya. Iya. Lalu lalang dan berdekatan dengan tukang besi lah ya. Iya. Jadi harap maklum kalau suara-suaranya agak ini banyak noise. Jadi apa kabar dulu nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Kita udah janjiannya udah lama nih. Iya. Udah tahun kemarin kalau nggak salah. Iya, udah 2 tahun. 2 tahun. Iya, dari masa-masa corona juga kan. Iya. Jadi hari ini kita sempetin buat ngobrol-ngobrol tentang barang-barang antik ya. Iya. Sebutannya barang-barang antik. Di mana Mas Yudi ini udah ada termasuk lama lah di Palembang, dibilang kolektor ya. Enggak juga dibilang kolektor. Bisa ya. Jadi kalau orang sebutnya ada pedagang, ada kolektor, ada kolektor. Oh gitu. Iya, kalau kolektor benar-benar barangnya tuh nggak dijual, memang disimpan. Oh iya. Tapi kalau kolektor ada yang dijual, ada yang disimpan. Apa tadi Kolekdol, kalau istilah kami pemain kolekdol. Kolekdol. Iya, ada yang disimpan, ada yang bisa didol. Oh, dol istilahnya. Satu lagi tadi pedagang. Iya, memang murni pedagang. Jadi kalau dulu tuh nggak ada istilah barang disimpan dan untuk didagangnya. Jadi kalau ada pedagang memang murni, malah di rumahnya satu pun nggak ada barang antiknya. Oke. Jadi semua barang tuh ada di kiosnya atau di tokonya untuk dijual. Oke. Nah, jadi kapan Mas Yudi tepatnya ini mulai pertama mengkoleksi barang antik ini, dan alasannya kenapa sih milihnya? Kebenaran ini kan daerah Pasar Cinde atau Cindewelan. Oke. Ya tepat memang aku lahir di daerah sini. Tepatnya ada lorong sebelah itu ada namanya Lorong Kebon. Oh, Lorong Kebon. Nah, jadi di tahun 91 itu orang tua. Awalnya orang tua memang bergelut di bidang ya barang antik ini. Oke. Nah, tapi barang antik zaman orang tua itu barang antik yang di era mereka di bawah di tahun 60 ke bawah dianggap antik. 60 ke atas 70, 80, 90 nggak antik. Oke gitu. Jadi nggak ada barang-barang yang era 70-an. Jadi dari tahun 91 terus itu tadi aku bilang berpindah sampai berapa kios kan. Yeah. Nah di tahun tepatnya itu tahun 2011-12 aku putusin karena orang tua meninggal. Dilanjutkan oleh ibu. Karena kebenaran ibu terus menopang kehidupan kami oleh karena dagang itu. Nggak ada yang membantu. Meneruskan atau Pak? Membantu? Membantu ya, karena dianggap nggak ada yang mungkin bisa menerusin karena aku belum sempat belajar sama sekali. Tapi sudah menyenangi. Sudah hobi. Jadi itu kebilang sebelumnya tadi kalau sebelumnya murni ibu tuh barang yang didagangin di rumah nggak ada barang antiknya. Nah, saat aku mulai masuk untuk nemenin ibu tadi, aku cara berpikirnya beda. Jadi barang antik itu yang aku senang bawa pulang. Gantung di lampu. Jadi kataku walaupun barang ada di rumah ya,
tapi barang ini juga kalau ada yang minat tetap bisa dijual. Oke. Nah saat itu pandangan cara berpikir itu, karena nggak ada contoh, nggak mungkin yang dijual yang di toko. Nah jadi akhirnya terjadi orang mau lihat ke rumah juga bisa beli barang. Jadi lama-lama di rumah juga banyak barang. Di toko ada, di rumah ada. Nah saat itu di dunia perbarangan antik kan belum pakai kayak cara itu. Dulu seluruh yang untuk khususnya di Palembang yang toko barang antik ya di rumahnya nggak ada barang antik. Dan pemain barang antiknya nggak banyak. Gitu. Bisa dihitung orang-orang yang memang kelahiran tahun 50-an, yang tahun sekitar 60, barang-barang yang diantikin 60 ke bawah. Jadi sekitar barang-barang apa aja tuh yang dominasi lah, yang sempat dijual atau yang dipisah tadi? Nah, kebenaran saat itu aku sudah pertama kali yang aku senengin dari barang yang dijual oleh orang tua itu piringan hitam. Itu pertama kali yang aku senengin, termasuk piringan hitam ya ini ya? Gramopun ini. Sebutan Gramopun. Itu dulu di Palembang orang tua paling banyak punya. Sampai ada puluhan Gramopun. Kenapa banyak? Ya karena saat itu orang yang penyuka yang lain itu nggak banyak. Jadi maksudnya penyuka untuk nyimpen nggak banyak, penyuka untuk jual juga nggak banyak. Ya karena barang antik di Palembang khususnya itu barang guci, keramik, lemari, identik orang bilang tuh barang ibu-ibu. Nah jenis barang yang didagangkan bapak ini agak nggak banyak pedagangnya. Jadi jenis barang yang ada radio, ada kipas angin, orang nyebutnya barang jadul. Bukan karena penggemar musik? Nah, bukan. Jadi aku nggak tahu ya. Emang nggak ada, bukan penggemar musik dan bukan musisi dan bukan memang penyanyi ya. Orang tua. Iya, tapi di antara itu yang agak terlihat klasik, terlihat ada menyentuh jiwa itu ya piringan hitam. Dan akhirnya piringan hitam itu aku bawa ke rumah. Nah, ya nggak sedikit piringan hitam jadinya rusak. Kita nggak sempat tanya, langsung kita colok, ternyata tegangannya bukannya 220, 110. Harus diubah dulu kalau yang pakai listrik. Yang kalau pakai gramofon nggak banyak juga. Gramofon yang saat diputar pirnya putus. Nah lama kelamaan dari apa yang kita perbuat tadi pengen kita kembalikan bisa terganti. Nah kita pengen punya sendiri waktu itu kan. Jadi gramofon lah ya. Nah gramofon. Ini klasik punya nih. Ini masih bisa ya pakai? Masih bisa fungsi. Nah terus barang koleksi kira-kira yang pertama dan dijual itu? Ya, masih ingat nggak? Jadi gini, saat barang yang masih yang aku sukai itu barang orang tua jatuhnya ya. Nah jadi aku belum mendata. Belum membuat bahwa aku saat itu sudah mulai berdagang barang antik. Jadi barang orang tua ya kita sukai, kita senengin ya. Nah tapi kita belum buka sendiri. Dan karena saat itu juga kita mungkin masih sekolah, masih kecil. Tahun 91 kan masih SMP ya. Iya, aku masih SMP. Tapi yang pertama kali sudah kita senangi, kita sukai, yang itu piringan hitam. Sampailah yang kata aku bilang tadi 2011-an mulai orang tua meninggal ya. Jadi mulai kita tuh pengen punya sendiri. Punya sendiri barang. Enggak melibatkan barang orang tua yang ada. Kebenaran banyak barang yang kita minati itu enggak sama dengan apa yang biasa dipasarkan saat itu. Aku sudah sering kali mengkonsumsi barang untuk didagangi, tapi pada dasarnya di saat itu barang itu nggak jalan di pasaran. Nah itu yang aku tertantang. Banyak. Makanya akhirnya masa orang tua terusin aja lah dagangan yang ada. Ya nggak perlu buka lagi yang lain. Tapi menjadi masalah itu benturan dari apa yang pengen kita konsumsi untuk didagangin itu. Dianggap nggak belum ada pasarannya. Nah jadi aku pikir gini, namanya barang antik ya, itu barang yang memiliki sejarah. Benar. Iya kan? Ada barang jadul zaman dulu, ada barang antik ya. Antik beda lagi dengan barang zaman dulu. Zaman dulu bisa seluruhnya yang dipakai zaman dulu itu. Nah, kalau identik dengan barang yang memiliki nilai sejarah ya, itu zaman dulu. Barang antik itu identik belum tentu barangnya itu tuh sudah memiliki nilai tua, usianya tua, tapi dia memiliki
keunikan, orang nyebutnya barang-barang vintage, ya, kayak itu kan. Ada juga orang-orang yang di bidang ke supranatural, barang antik itu barang-barang milikin kekuatan gaib, atau yang ada unsur-unsur magisnya, ya. Nah, makanya saat itu karena masih simpang siur, makanya aku pikir ini harus ada dirumusin. Antik jadulan, antik barang supranatural, antik barang ini. Nah, itu. Berarti diulik ya. Ini masa-masa kapan ya? Nah, makanya saat barang-barang yang di zaman orang tua yang didagangin, barang tahun 70-80-an, kamera tahun 70-an, video itu nggak laku. TV-TV yang itu nggak laku. Jadi saat aku masuk, barang yang kuanggap antik itu barang yang sudah menyertai perjalanan hidup. Jadi aku kelahiran mungkin tahun 70-an. Jadi barang yang kelahiran saat aku masih kecil itu udah aku anggap antik. Nah, dan saat itu memang penggemar antik di usia aku itu belum ada. Iya. Jadi siapa yang mau beli maksud orang tua itu? Yang orang mau beli barang yang itu belum dianggap antik. Jadi mereka menganggap antik 60 ke bawah. Nah, ya pembelinya orang-orang itu. Jadi di situ aku tertantang. Jadi tertantangnya apa? Jadi kamera-kamera jadul yang tahun 80-an, 90-an TV itu aku beli. Akhirnya ini masalahnya ini kan karena nggak dipromosiin. Yang jadi belinya orang tahun 60-an, orang tahun 60-an. Tapi saat aku adakan ini, mungkin orang-orang yang kelahiran tahun 70-an memiliki ketertarikan yang sama. Ternyata betul. Dan saat itu memang mengawali, walaupun nggak bisa kuklaim secara ini, tapi karena itu memang benar-benar saat itu nggak ada memang sama sekali, aku anggap untuk di Palembang itu yang pertama kali dijual. Inspirasi gini. Inspirasi. Iya, jadi saat itu kan di Palembang selalu jadi comoan. Kotanya kota tua, barang-barang tuanya banyak, tapi kok nggak banyak peminat barang tuanya saat itu. Iya. Berarti jadi tadi sebelumnya flashback orang tua udah konsisten lah termasuk ini ya pengoleksi. Dan kita yang nerusin. Berarti yang sekitaran itulah yang sudah mulai dijual ya, didagangkan. Jadi setelah orang tua meninggal aku baru buka tempat khusus di sini. Dan orang tua saat itu buka di sana masih. Nah, jadi nggak ada benturan barang yang dagangan. Nah, saat di sini ya terserah aku memformat antikan gaya baru. Nah, jadi gini Mas Yudi, kalau kupikir-pikir ya, ini kan pasti ada yang kita aktif atau pasif ya dalam mencari barang-barang yang akan kita dagangkan kan, kayak gitu kan. Nah, itu gimana ya caranya itu? Selain dari koleksi yang sudah kita dapatkan dari orang tua kan tadi kan. Nah, kalau misalnya ada orang nih, karena mungkin Mas Yudi ini pengoleksi barang-barang antik, ada orang yang mau ini jual gitu, atau gimana caranya itu? Jadi gini. Ini pasar Cinde ya, pasar Cinde tempat kumpul barang-barang loa orang tahu. Dari mobil loa, dari motor, dari kipas angin, mesin ini. Dan nggak ada itu di masa itu tahun 91 sampai tahun 2000 nggak ada cerita ada barang antik yang dalam bentuk untuk pajak, nggak ada. Yang ada tempat kumpulan barang antik ya di 19 Cinde dekat Masjid Agung. Di situ tempat kumpul barang antik, dan barang antiknya itu barang-barang antik yang kataku kelas yang suka dikonsumsi ibu, piring-piring antik, lemari, terus kursi, meja, lebih itu nggak ada barang antik, barang rongsok ini, barang rongsok ya sana tuh. Jadi kalau antik, jadi saat itu kita buka di sini kita sendirian yang ada di sini, yang lainnya yaitu tadi kipas angin, motor, alat motor, alat mobil, mesin-mesin berat ya kan, spare part gitu ya. Nah, akhirnya karena mungkin Cinde ini memang nggak bisa dipisahkan saat itu tuh kan diklaim kalangan terbesar se-Asia. Jadi untuk orang peminat barang-barang rongsok, barang-barang tua itu jadi sorotan dari Malaysia, dari Jakarta. Mampirlah ke sini. Akhirnya karena di sini jadi ramai, jadi sorotan antik, orang-orang yang antik-antikan yang itu pelan-pelan ikut juga dagang di sini. Tapi mereka nggak gunakan kios setiap hari Minggu. Hari Minggu mereka mungkin melapak sifatnya. Melapak akhirnya jadi sorotan sampai di media menyebutkan pasar Cinde ladangnya barang antik. Nah, terusan dari hal itu, contoh lah ya, kayak gramafon ini. Taruh ini ya. Ini antik nggak deh? Enggak ya? Enggak juga. Oke, gramafon aja. Nah, gramafon ini kan antik lah ya. Nah, kira-kira dari Mas Yudi ini kira-kira apa tuh istilah asli
asli dan apa tuh kalau misalnya didagangkan, dijual, itu berapa sih ininya? Atau ada parameter khusus nggak? Kayak gitu. Misalnya, oh ini asli nih, karena aku lihat data-data segala macam, ini ada di ini sejarahnya kayak gitu. Iya, itu memang agak kesulitan. Kebanyakan orang kesulitan untuk membedakan antara yang asli ditambah lagi zaman sekarang ini tiruan yang palsunya itu hampir melebihi ke yang asli. Hampir sama ya. Makanya di dunia barang antik bisa membedakan itu dengan kasat mata kita tuh bisa ada insting atau ada feeling. Jadi kalau kita pernah melihat langsung, pernah megang langsung, yang kedua kalinya itu sekilas kita langsung bisa tahu ada feel-nya itu. Oh, gitu ya. Dan sama kayak misalnya keramik yang asli itu sama persis. Ya. Cuman tetap ada beda. Ya, mungkin kita misalnya kayak ini contoh meja batu. Oke. Aku bilang ini meja batu lama. Nah, tapi aku harus bisa ada suatu contoh yang baru untuk bisa meyakini. Oke. Jadi meja batu ini yang barunya banyak. Bentuknya juga bisa dibuat. Profilnya bisa dibuat, tapi tetap ada yang bedanya. Kalau yang baru atasnya licin ya, diraba bawahnya tetap licin. Nah, kalau yang lama nggak bisa, tetap di bawahnya kasar, di atasnya licin. Jadi kalau jadi saat informasi ini disampaikan, langsung bisa dibuktiin. Jadi kalau kita ke rumah keluarga atau ke mana, kalau kita lihat ini udah pasti barang itu asli itu sudah pasti. Begitupun gramofon. Jadi kalau misalnya untuk gramofon, sekarang beredar, lihat aja di Google itu mungkin banyak. Iya, banyak. Loh kok ini murah harganya, loh kok ini mahal benar. Ada istilah ada buatan Eropa, ada istilah ada buatan India, ada buatan lokal kita. Jadi umumnya dari corongnya udah bisa kelihatan. Yang kebilang yang perlu ada ilmunya tadi, yang nyaris nggak kelihatan ciri. Kalau itu kelihatan. Barang buatan lama itu tuh halus. Halusnya tuh ada kayak ada ini Mbak, energinya yang membuat kita itu lama. Nah, pertama kalau corong gramofon bedakannya, kalau corong ya kuningan yang ada kembang-kembang itu baru, itu buatan baru. Dari kotanya kelihatan, kotanya buatan baru. Belum lagi onderdil yang digunakan itu tuh kelihatan kuningannya tipis. Ya, kalau ini kan pakai plat ya. Platnya. Kalau plat dia lama. Nah, terus kenapa apa bedanya? Kalau baru asal pengantar suara tetap beda. Kalau udah baru otomatis namanya kita gramofon untuk mutar piringan hitam kan. Kualitasnya tetap nggak sama. Tetap beda. Kualitasnya suaranya kecil, nggak bisa menghantarkan besar. Mungkin karena tadi harusnya suara besar kalau dia dengan kualitas plat yang tebal, ukurannya terukur. Tapi kalau dia plat tipis, ini belum lagi jarum yang digunakan nggak sama dengan kualitas yang zaman dulu. Berarti susah juga ya kalau zaman dulu, namanya menciptakan sesuatu itu benar-benar menciptakan. Kayak Jerman, kayak Inggris, makanya produknya sampai sekarang mau motor, baik mobilnya yang lama masih bisa fungsi dan bisa terpakai. Karena dia saat menciptakan sesuatu itu kalau bisa bertahan seumur hidup. Jadi seluruh apa yang digunakan di ciptaannya itu baik itu kuningan berkualitas, baik itu besi berkualitas. Tapi tergantung yang makainya kan, kalau nggak bisa merawat. Enggak, jadi maksudnya gini. Jadi saat dia dalam kondisi baru masih normal, dia dipakai layaknya normal, dia bisa hidup. Tapi kalau yang baru, walaupun kondisi memang buatan masih belum terpakai, baru mau dipakai udah kualitasnya sudah lemah. Ya. Nah, umumnya kita kalau barang udah ngelemah kualitasnya sudah menurun kalau dia sering dipakai. Tapi barang yang lama ini justru sering dipakai, tapi kualitasnya masih bisa mengalahkan barang yang baru dibuat. Nah, terus itu istilah kalau bahasa Palembang cirenin yang asli. Nah, cuman kan pertanyaan tadi, ini kan kalau misalnya didagang, berarti parameter itu apakah yang menjadi dasar akan menjadi harga sekian kayak gitu? Jelas, pokoknya gini, orang mau barang antik karena barang itu sudah dianggap barang yang memiliki usia. Tua, berumur. Misalnya barang itu keluaran tahun misalnya kayak ini tahun 1930-an. Wow. Ya, ini 30-an. Jadi sekarang tahun berapa? Udah berapa tahun? Beda dengan barang yang baru dibuat kayak dibuat tahun-tahun 2000-an ini, tahun 2005. Ya enggak sama. Jadi walaupun anggaplah kualitasnya bisa sama, kualitasnya bisa bagus sama, mengantarkan lagunya keluarnya enggak bagus. Tapi jelas kita kebanggaan menyimpan barang lama itu karena faktor usia.
Ya, nggak semua orang bisa mampu. Tetap ada barang yang seusia tubuh ini tetap masih hidup. Sama orang kagum dengan orang yang umurnya udah ratusan tahun kok masih hidup. Seiring umur 60 udah banyak meninggal kayak itulah. Tapi memang kalau kulihat usus yang ini Gramapun kan, coba kita lihat satu nih piringan hitamnya. Ini ya. Iya. Nah ini kalau ini kan istilahnya kalau orang tahu lah vinil ya sebutannya. Dan kalau yang produksi yang sekarang malahan tetap menyesuaikan yang ini kan. Iya. Meskipun memang ada berapa inci-incinya ya. Iya. Nah, cuman ini fungsinya tetap berjalan kan. Iya. Itu yang salutnya kan, benar kan berarti itu. Iya. Nah, memang kita fokuskan Gramapun memang ya. Kalau untuk menentukan harganya, kalau misalnya dijual tuh, apakah sama dengan harga yang baru? Beda. Beda ya. Jadi ini kayak vinil yang ditunjukin tadi. Ini dia piringan yang berbeda, alat pemutarnya juga beda. Iya. Jadi piringan ini nggak bisa diputar di sini. Oke. Ya, karena ini menggunakan bahan plastik ya. Oke. Nah, dia gunakan orang nyebutnya turntable atau pickup. Nah, kayak itu yang ada di situ kan itu sebenarnya pickup. Oke, nah, dia udah menggunakan listrik dan era pengeluaran itu nggak sama dengan era pengeluaran ini. Oh, jadi gitu. walaupun sebutannya piringan hitam, sama-sama piringan hitam, tapi ada masanya. Piringan hitam yang dikeluarin ini nggak menggunakan listrik sama sekali. Jadi memang menggunakan pegas dari ada pir namanya ya, pelat pelat yang sama kayak kita mutar jarum jam dia bergerak. Nah, jadi memang dia nggak ada alat elektroniknya. Tapi kalau ini sudah menggunakan elektronik, jadi sudah menggunakan transistor atau ini mesin murni mesin. Jadi karena alat untuk bisa menghantarkan dia keluar suara, dia udah menggunakan kayak paku. Jadi kayak besi baja itu. Nah, jadi bahan yang otomatis, bahan piringan yang digunakan nggak seperti ini. Ada contohnya, dia tebal, kayak orang nyebutnya itu piringan batu. Tapi sebenarnya itu bahan dari kayak unsur apa tuh, kayak arang dulu. Arang yang dipres. Makanya zaman dulu kalau piringan hitam itu pecah atau ini, itu mereka masih bisa fungsikan untuk bisa kalau digigitan ular, sengatan ular bisa jadi itu serbuknya. Atau kalau sakit perut ya bisa diminum. Itu suges nggak? Enggak, gini, pokoknya gini. Ilmiahnya kan jelas ada. Itu dibuat dari unsur apa? Makanya dari unsur itu orang biasa menggunakan itu, itulah yang terjadi. Pokoknya yang kita bicarakan sekarang sesuatu yang memang udah dipakai orang masa itu. Iya. Jadi enggak, orang tahu bahwa itu unsurnya bahannya dari arang itu, pecah alat itu masih bisa jadi obat ditumbuk. Jadi kalau untuk sengatan ular, kalau untuk kan itu iya. Nah, jadi ini kayak ini piringan hitam ini kan alatnya itu sekitar tahun 60-an lah sampai tahun 80-an masih diproduksi. Jadi lagu-lagu yang dikompil pakai yang vinyl yang untuk yang turntable atau pickup tadi, itu lagu-lagu yang di zaman itu 60 ke atas. Tapi kalau misalnya yang di lagu-lagu ini kompil pakai piring batu ya 50 ke bawah ya. Karena dia juga produksi gramofonnya dari tahun abad 18 dari 18 abad 19-an berapa kan, 5 yang buatan Thomas Alva Edison ada. Aku pernah punya itu. Oh gitu. Itu 18-an itu. Jadi lagu-lagunya ya 50 tahun ke bawah. Lebih klasik mungkin. Makanya aku tuh sebenarnya tuh ada piringan hitam yang bisa, kalau ada orang bisa lagu ini untuk membuat hiburan ya. Ada juga untuk mengungkap fakta sejarah. Jadi aku dulu pernah punya piringan hitam untuk Gramapun ini yang ada isi lagunya itu tentang sate ayam. Jadi saat aku putar katanya sate ayam dari Palembang. Itu piringan hitam keluaran tahun 2. Liriknya apa tuh? Ya itu liriknya. Bahasa Indonesia atau? Ya bahasa kayak bahasa Indonesia Melayu gitu. Oh, Melayu. Iya, kata-katanya gitu tadi. Sate ayam dari Palembang. Nah, tapi nadanya tutupnya itu kelihatan benar. Nada tutur orang lama di tahun itu. Nah, jadi aku anggap selama ini kita tahunya sate ayam ya Madura gitu ya. Tapi piringan ini di tahun itu sate ayam dari Palembang. Nah, jadi kan ini jadi untuk posisi penguat karena ada beberapa barang antik yang memang dipakai untuk pembuktian sejarah. Kayak aku juga koleksi. Nah, nggak aku bawa. Aku ada koran tahun 1962. Masih bagus? Masih bagus. Bagus ya. Di koran itu waktu rencana pembangunan jembatan Ampera. Jadi di situ dijelaskan bahwa bakal dibangun sebuah jembatan dengan panjang sekian, ini sekian. Nah, kalau seandainya
diteliti sekarang panjangnya nggak sama ini, berarti ya ada suatu perubahan. Itu kan. Nah itu pernah aku bawa buktiin juga. Jadi ada marketnya, ada miniaturnya, rencana pembangunan dan di berita itu Soekarno meletakkan batu pertama. Oke. Nah jadi itu kan memang buku majalah lama, tapi karena bercerita sesuatu yang sampai sekarang tetap ada. Kalau ada sesuatu yang berbeda daripada yang hal yang pertama, berarti ada suatu penyimpangan. Nah, begitu kan piringan hitam tadi. Ngomong-ngomong, kalau ini dijual berapa nih? Sebenarnya barang antik ini awalnya kalau dia asli sudah tahu itu keluaran dari asli, kondisinya hidup, itu nggak ada harga pasti sih. Kisaran. Ya, kalau kisaran yang barang yang memang udah pernah terjual ada 30 juta. Jadi dulu kita pernah pameran, teman yang punya gramofon yang sama, kondisi menunjukkan bahwa dia masih original, catnya itu atau berfungsi. Nah, ya itu 30 juta dia mau lepas, ternyata ada yang minat. Padahal saat itu gramofon mungkin di kondisi tertentu paling sekitar mungkin 10 juta, 15 juta gitu. Nah, tapi karena dia tuh kondisinya memang sulit, dia naikin lagi juga mungkin kalau ada orang nggak keberatan ya ini permasalahan sekarang ada yang hobi sampai ratusan juta pun dia sanggup, ya kan? Tapi yang hobi ratusan juta untuk yang diminatnya itu sanggup itu belum tentu sanggup untuk yang minat yang lain. Nah gitu. Jadi untuk di gramofon ya tergantung kita untuk menambah kualitas kemampuan orang untuk menghargai barang itu. Iya. Aku kemarin naksir sama yang ini loh. Jam ini ya. Iya, jam. Ini ada burungnya ya kalau salah. Iya, ini ada yang narinya, ada burungnya. Itu Jerman ini. Jerman ya? Ini buatan Jerman. Jadi kalau mungkin pernah ada orang Bandul ya? Iya, Bandul memang Bandul. Jadi jam-jam ini kan ada keluaran yang enggak Jermannya, misalnya enggak Jermannya ada keluaran tahun 80-an. Jadi kenapa enggak Jerman ya? Saat itu pabrik Jermannya udah enggak ada. Enggak ada ya. Jadi misalnya gini, pabrik Jerman misalnya tutup tahun 60. Tahun 70 ada produksi atas nama Jerman. Itu bukan lagi asli Jerman. Ada barang Jerman dibuat di Jerman. Ada barang Jerman lisensi buat di negara lain. Ya, negara lain beli namanya ya kan. Misalnya ada ya kayak ini contohnya. Jadi keluaran ini jam burung kikuk orang nyebutnya. Burung kikuk. Ada yang keluaran pakai baterai, tapi baterai besar itu keluaran tahun 80-an, 70-an. Tapi ini pakai benar-benar pakai mesin. Jadi bandulnya juga nggak bandul seberat ini. Iya. Bandul kayak plastik, sekedar aksesoris. Tapi kalau ini kenapa harus berat, nggak plastik? Ya karena penggeraknya dari bandul ini. Bandul bergerak, ini jamnya bergerak. Terus kalau kayak gini-gini nih, ya kita takut kan dengan udara sekitar kan, kondisi tempat taruh. Gimana cara ngerawatnya itu? Ya gini, peminat barang antik nih ada yang mau dia kelihatan dia antik nih, tapi di repair lagi agar kelihatan lebih fresh ya. Catnya dirubahnya atau ininya di ini. Jadi akhirnya dia menjaga proses setiap hari, mungkin ya sering dilapnya, ya sering dijaganya dari ini dibungkusnya mungkin. Ada yang kayak aku termasuk penghobi barang yang kayak apa adanya. Iya, makanya saat dia ada debunya kadang juga nggak dibersihin. Jadi kelihatan klasiknya, nggak minimal juga debu tetap dibersihin, tetap jaga. Terus karena ini apalagi kalau benda-benda yang ada hubungan ke ke bahan-bahan logam yang mudah berkarat ya. Nah ya ini kayak gini. Ya mungkin kita pakai minyak khusus ya. Minyak tertentu kayak minyak Singer juga bagus. Jadi kalau kita sering pakai sekarang ada minyak-minyak juga memang nggak diperlakukan buat benda-benda antik, tapi diperlakukan untuk baik, tapi ternyata lebih efektif juga ya kita pakai kayak minyak kayu putih untuk membersihkannya. Misalnya ada juga kayak minyak baby oil. Ya, jadi kalau plat ini kalau kasih minyak baby oil, dia membuat dia cerah tetap. Nggak mudah dia berkarat ya. Kalau minyak dewasa? Minyak orang dewasa. Iya. Jadi ini sebenarnya warnanya ini kan catnya hijau. Ya, tapi karena direkikis jadi warna besi. Jadi dibiari kelihatan jadi lebih klasik, bukan dicat coklat. Karena barang antik justru ada orang-orang berbeda senangnya. Jadi makanya kalau kami penjual di pasar ini untuk menjaga kepuasan dari pembeli tadi, biarin kita beli jual apa adanya. Yang jelas barang itu dalam kondisi apa adanya. Mau dia dicat nanti urusan dia. Tapi kalau kita cat itu membuat dia lebih senang barang itu kelihatan natural. Ngomong-ngomong kalau yang kulihat ini kan banyak nih kayak radio lama, terus itu
keramik juga, koper, lain-lain juga nih. Nah, kira-kira apa aja yang banyak di order orang nih? Ini sih sebenarnya di barang antik ada masa-masanya juga. Ada yang lagi kenceng orang berbondong-bondong minat piringan hitam. Terus kadang peminat piringan hitam agak melemah. Kamera lama. Ada mau cari radio. Tapi umumnya tetap eksis bertahan untuk para peminat, baik itu pemain baru atau pemain lama, itu radio sama gramofon. Gramofon sampai sekarang tetap eksis. Tapi ini permasalahannya jangkauan orang untuk termasuk di harga. Nah, karena kalau orangnya memang ngerti, dia memang harus yang memang buatan Eropa. Nggak, walaupun murah juga dia nggak mau yang buatan baru. Buatan iyalah, buatan yang baru dibuat sekarang, ya kan? Ya, yang ditiru-tiru kayak lama, kan, barang baru. Nah, catatan nih, aku pernah beli bom box, apa ya, kalau nggak salah GVC ya itu ya? Iya. Nah, jadi itu tahun 80-an nggak salah? Iya, tahun 80-an. Nah, itu masih kupake masih itu. Masih hidup. Nah, itu mungkin kalau radio itu kan untuk tape-nya itu kan agak lemah di panpelnya itu ya, kayak gitu. Jadi aku kencengin lagi. Panggil orang yang khusus ya gitu kan, kasih tahu. Nah, itu ininya. Jadi berarti kisaran inilah ya, banyak yang sekarang gramafon radio. Jadi kayak contoh itu ya. Saat kamu nyari radio bombok JVC itu kalau aku yang sebagai pedagang itu nggak prioritas radio itu kuanggap nggak jalan di pasaran. Ya. Yang jalan di pasaran orang memang biasa beli radio yang di tahun 60-an ke bawah. Jadi dia pakai tabung, orang nyebutnya radio tabung. Depannya pakai kain, jadi nggak pakai tipnya. Benar-benar radio. Zaman orang nyebutnya radio zaman Soekarno, gitu ya. Zaman sebelum kemerdekaan atau zaman setelah kemerdekaan. Nah, tapi dari kamu orang pertama yang minat di radio itu, ya, dan aku tanya kenapa minat itu, kamu ngambil di zamannya kamu. Benar. Zaman breakdance, zaman skateboard, ya. Nah, akhirnya itu kujadikan inspirasi buat mengembangkan radio itu. Tepat. Jadi akhirnya aku banyak juga konsumsi radio transistor itu. Ya, makanya aku bilang tadi, saat waktu pertama aku radio yang aku kuanggap nggak laku di pasaran radio transistor karena faktor usia dan jumlah barangnya masih banyak. Ya, yang sedang pemain barang antik belum ada muncul anak-anak muda yang kelahiran tahun 80-an atau ke atasnya. Jadi yang minat orang-orang tua, yang jadi radio mereka minati radio di zaman mereka kecil dulu. Nah, dari situ aku terpikir, berarti kalau ada radio itu konsumsi. Aku tuh udah tahu ceritanya bahwa itu zaman breakdance zaman ini. Ternyata benar, berapa kali aku jual bombok lagi yang besar-besar itu. Malah aku lebih ceritanya lebih ini. Itu zaman dulu sampai dulu. Bener Kak, bener. Iya, benar. Topi sampai dibalik kan. Dan aku cari referensinya. Kan aku banyak nyimpen majalah. Aku terbiasa saat menjelaskan sesuatu itu harus lihat bukti. Makanya berawal aku harus ada buku kuno, harus ada koran kuno. Itu tujuannya itu saat ada barang, aku harus ada membuktikan bahwa benda ini memang lama. Karena saat itu tidak banyak orang minat barang antik, dia sudah paham tentang benda itu. Benar. Jadi sekalian dia nyimpen barang itu sampai kita kasih pengetahuan ilmunya. Jadi dia tambah semangat. Untuk Mas Yudi, kalau ini kan barang antik nih. Kalau inget ya dulu pas ada di acara TV ya, Friday the 13th, The Series ya. Nah itu jadi kalau ngeliat ini kayak, waduh, ini kayak apa sih itu bau-bau mistis kayak gitu. Nah itu gimana menurut Mas Yudi? Ya kalau barang itu memang barang lama itu identik bisa ditumpangi makhluk-makhluk halus juga ya. Ya, kayak kita udah pernah ngalamin baik itu tongkat yang bergerak sendiri, baik itu lukisan tadi yang bisa berputar sendiri, dan baik itu kursi yang goyang yang bisa bergoyang sendiri. Malah kita dudukin ternyata udah ada orang yang dudukin ya, jadi nggak bisa kita dudukin. Dan kayak kita punya keris, dan keris itu ternyata baru dibeli untuk dalam lemari dia bergerak sendiri, kotak-kotak itu disaksikan sekeluarga. Nah, terus ya banyak lagi keanehan terhadap benda yang tadinya kita taruh di atas, dia turun, dia taruh di bawah, dia ada di atas. Nah, jadi dari kejadian-kejadian itu ternyata ya barang-barang itu tadi barang yang disenangi orang yang masa itu. Jadi
tersimpan kayak ada kejiwaannya itu ya. Nah, masa kayak contoh wadah abu ada di bawah kok ada di atas, ternyata diselid-selidikin abunya itu abu raja. Abu-abu orang-orang berkasta lah. Nggak mau ditaruh sembarangan. Nah, identik di barang yang suka ditumpangnya ada malamnya barang-barang berbau-bau kuningan memang. Kuningan itu daya serap energinya tuh tinggi. Nah, makanya mudah kayak ada wadah bokor yang nggak bisa dipijak, nggak bisa diinjek. Kita terpental. Ya. Tapi kalau barang-barang yang sudah mengarah deterjen yang bisa kayak membawa ke masa lalu, ada karena unsur barangnya itu memang dibuat belum juga kita dapati. Tapi kalau benda yang memang ada unsur keanehan karena ditumpangi, ya tadi kayak jam bisa kok dia mati tapi dia bisa berbunyi sendiri. Ada teman yang bisa lihat, oh ada ini. Saya saking senangnya orang yang punyanya dulu mungkin ya jadi masih ada di sana. Ya, pokoknya terlepas dari situlah. Iya. Kita nggak nakut-nakutin ya. Memang kadang-kadang ya sebagai medianya. Nah, makanya dari situ ya, aku dulu berpikir gini. Jangankan masalah benda itu. Daerah sini, Cinde ini, itu banyak keanehan. Ada orang nyebutnya ada hantu pukang, ada batang diterbangi burung jatuh sendiri, ada banyak lagi keanehan-keanehan di masa itu. Kok itu nggak terjadi lagi sekarang? Nah, artinya itu terjadi sesuai dengan keadaan dan sudut pandang. Makanya orang jadi gini. Jadi barang antik ini, aku pernah punya kejadian disuruh orang melaporkan barangnya keris pusaka-pusaka peninggalan pangeran di daerah desa sana lah ya, daerah Oganilir ya. Jadi pas aku cross check di sana katanya waktu kerisnya dicabut getar kayak gempa. Ya pertama kita menilainya dari bendanya sendiri. Nah, bendanya sendiri ini biasa, ini gading, ini emas yang peninggal ya. Kita di Palembang juga banyak. Di Palembang nggak terjadi apa-apa. Lah ini ada piring kelor besar ya dalam peti ini ada. Ini masalahnya tuh mereka itu terlampau klinik tentang barang ini itu yang membuat itu terjadi. Jadi kalau barang ini yakinlah kalau barangnya keluarkan dari peti, ya dipajangin aja di dinding, pakai pasang kawat ini, ya nggak terjadi apa-apa karena di Palembang barang-barang seperti ini juga banyak. Nah, dan barang seperti ini banyak ini, dulunya juga kegunaannya sama. Ini misalnya kalau piring kelor ada gambar kelor-kelor, jadi kalau orang susah mati airnya itu dulu dipakai untuk disiramin ke itu. Nah, ya sama fungsinya. Bendanya benda tua tapi nggak terjadi apa-apa. Aman ya. Kerisnya juga aman. Nah, akhirnya terjadi. Jadi dulu 2014 aku pernah pameran pertama di Palembang. Belum pernah ada pameran sebelumnya. Jadi pameran pertama seluruh barang antik dipamerin di Palembang Expo 2014. Bisa diketik di YouTube itu Keris Berdiri di Palembang. Nah, jadi saat itu pemain keris itu boleh katakan nggak bisa banyak di Palembang karena mereka masih bersemayam berpikir klinik tadi bahwa identik keris itu nggak jauh dari pengaruh mistis. Dan ada jin lah, ada hodam lah, ada apa. Akhirnya orang sulit untuk menyimpan keris. Dan keris itu sendiri budaya warisan dunia untuk Indonesia. UNESCO mengklaimnya. Dan artinya keris itu benar-benar barang budaya. Nah, tapi berbeda kita dengan Jawa, budaya itu tetap dijaga dengan cara berpikir mereka sendiri. Nah, kita sendiri ini di Palembang ini banyak juga malah beraneka ragam kerisnya. Sayang nggak dijaga warisan itu. Tapi kenyataan saat itu di orang Palembang sendiri pemain keris, tapi kerisnya campur, ada Jawa, ada apa segala macam. Nggak ada khusus keris Palembang itu yang beraneka ragam. Akhirnya di pameran itu saat aku diliput aku katakan bahwa nggak ada karena ada jampi-jampi, ada mistik atau ada jin atau ada setan ini dia bisa berdiri karena adanya sinergi. Membuat keris itu bisa berdiri di atas sarung. Nah, bisa berdiri di atas sarung itu memang di format keris itu antara kepala dan itunya tuh dia bisa duduk. Jadi dia corong ke atas. Jadi itu nilai ketauhidan zaman dulu. Ya, kayak kita gini kan, ya keris itu nggak ada keris didirikan gini. Kalau kita yang Palembang dia berdirinya ke atas. Nah, jadi itu nggak ada yang tahu, ya itu diangkat dan bahwa nggak ada mistik-mistikan, bahwa ini seni budaya. Terus kita dengungkan tentang itu. Itu sebenarnya saat kita mendengungkan itu, kita bukan mencuci otak tapi merubah pola pikir mindsetnya. Nah, kenapa? Jadi sebenarnya zaman itu jarang orang memperdengarkan tentang barang antik ini di media koran, di media elektronik atau itu jarang. Jadi artinya enggak, mindset mereka tetap terpakai mindset lama. Benar. Makanya aku dengungkan itu agar mereka berubah mindsetnya itu. Saat mereka tetap pakai, ya, dan dicoba yang benar, enggak terjadi. Asli. Enggak.
Jadi nggak ada yang orang-orang yang kesurupan karena memegang keris, malah ada yang menyimpan keris sampai 1 peti, nggak ada gangguan apa-apa. Karena saat aku bicarakan itu sendiri, aku sendiri sudah nyoba sampai 1 kardus pun kerisku ajak tidur nggak aman ya. Masalah. Tinggal kita berpikir bahwa keris ini bukan karena ada ini, malah nggak ada yang kita rawat, nggak ada yang kita mau minyak-minyakin segala macam, nggak ada. Nah, ini di Palembang kan pasti udah banyak lah ya, sesama Mas Yudi lah. Mungkin kolektor apa dibilang tadi? Dol lah? Kolektor. Nah, itu ada ini nggak? Komunitasnya nggak? Ya ada. Ada ya? Apa namanya? Kompak. Iya. Oke. Jadi kenapa tuh pakai nama Kompak? Yang membuat sering orang pembeli aku saat itu di tahun, khususnya dari tahun 2000-an awal, itu selalu bilang mereka pembeli itu orang-orang Jakarta semua, nggak ada pembeli Palembang, dan pemainnya ya orang-orang itu aja. Jenis pemain yang barang antik yang campuran ini cuman kita waktu itu kan, nggak banyak. Nah, jadi aku pikir kenapa yang membuat orang tuh sulit. Tambah lagi ada teman juga yang sering berhijrah ke Jakarta, main ke Palembang ini. Kenapa nggak ada komunitas di sini? Di Jakarta banyak sekali ini kan. Aku bilang ini masalahnya nggak ada kekompakan. Iya. Mereka cara berpikir mereka tuh cuman prioritasnya dagang. Jadi muncul satu pemain baru untuk berdagang, dianggap saingan. Iya. Jadi pembelinya nggak banyak. Jadi jadi rebutan. Nah, itu bilang. Jadi gimana itu cara ngatasinya? Nah, ya kita rubah itu mungkin mindset orang lama untuk kita munculkan pemain-pemain baru, ya. Kita munculkan barangnya pembeli-pembeli baru dan pedagang-pedagang baru dengan mindset. Gimana mereka muncul? Ya saat kita contohkan. Gimana kita mencontohkannya? Kita belum pernah saat kita buat sebuah komunitas. Ya, dimulai dari orang yang memiliki sudut pandang yang sama. Ya. Jadi, nah, sebentar lagi kata aku waktu itu 2014, tapi 2014 sekitar bulan Maret, bulan April itu dibentuk. Nah, biasanya bulan Juni ada pameran Palembang Expo, ulang tahun Kota Palembang. Nah, karena ulang tahun Kota Palembang ini terkenal dengan kota tuanya, tapi banyak barang tuanya, tapi nggak pernah tampak di media barang tua itu gimana. Iya, benar. Ya kan? Nah, jadi inilah saatnya. Jadi harus muncul. Akhirnya muncullah itu. Dan bisa dilihat di YouTube, ku berdirikan keris untuk menepis anggapan bahwa keris itu ini. Oh, sekalian edukasi ya. Yang saya edukasi memang. Nah, tapi ini biar tampak beda, muncul ini memang mengenal pameran barang antik. Nggak boleh ada jual barang. Nah, jadi benar-benar memamerkan. Tapi kalau misalnya kita berjual, nggak perlu kita ada pameran. Ya di toko, di rumah bisa kita dagang, ya kan? Nah, jadi ini benar-benar pameran yang dari situlah kita edukasi berbagai macam, dari koran kuno, dari buku kuno, segala macam itu tuh dibawa di sana. Nah, kita ngobrol-ngobrol udah panjang nih, Mas Yudi. Kira-kira ada rencana yang lebih besar lagi kan? Tadi kan kayak pameran. Nah, itu apa lagi ke depannya? Ya, sebenarnya dari pameran kita tingkat besarnya sebelumnya kita pameran di ulang tahun Kota Palembang, waktu itu pernah udah 2 kali juga pameran. Kasihkan satu ide untuk bisa ada kolaborasi atau juga ada kerjasama dengan pemerintah kan, pameran di Museum Bala Putra Dewa, dan kita pamerkan nggak cuma barang yang memiliki usia yang muda atau tapi barang-barang zaman kerajaan juga kita pamerkan di situ. Jadi yang mana orang nggak terlihat ada di museum barangnya, kayak barang-barang yang bernuansa emas segala macam, bisa di pameran kita tampilkan semua. Koin-koin emas kerajaan juga kita tampilkan. Malah ada orang, sebenarnya mana Palembang katanya kaya dengan emas, tapi di museum sulit orang mendapatkan benda-benda yang pakai emas, ya kan? Mungkin apa tingkat keamanan atau gimana. Jadi saat itu kita buktikan pending emas atau keris yang menggunakan bertatakan emas, ditampilkan semua sampai puluhan benda-benda di situ. Nah, jadi dari situ sebenarnya di situ kita dibatasi dengan waktu masa Covid ini, sempat jadi vakum, dan aku juga mungkin agak vakum dulu untuk pameran. Nah, sudah berapa kali memang ada rencana pemerintah itu sudah berapa kali menghubungi untuk kerjasama untuk mengadakan pameran desa tingkat nasional. Ya, pameran tingkat nasional. Tapi kalau untuk pergerakan kami pemerintah sendiri seperti apa kemajuannya? Gini, jadi mereka ini ada orang yang baru, ada orang yang lama. Tapi orang yang lama ya gitu-gitu aja, dia nggak ada
pernah ada galeri sendiri, nggak ada apa-apa. Nah, jadi waktu di pameran bersama museum ya dikondisikan mereka itu segera mungkin, nggak harus batas mereka punya toko besar atau galeri, mereka punya barang di rumah, itu udah buatlah nama galerinya, buatlah nama bajunya. Jadi mereka ini di Palembang kalau sudah untuk masalah pariwisata ada berapa tempat yang galeri-galeri yang bisa dikunjungi, yang bisa membuat orang terpukau lah dari benda yang dikoleksi. Itu udah ada tergabung di komunitas kita. Misalnya orang mau melihat koin emas kehalifan Bani Umayyah, nggak bisa dilihat di museum manapun di Palembang, di galeri itu. Pengen melihat meriam zaman kerajaan Palembang yang bernuansa Islam, yang hasil temuan ada juga banyak macam-macamnya. Nah, jadi kalau misalnya memang untuk kedepannya untuk aku sendiri, sebenarnya kalau di komunitas ini kan ketuanya aku yang di kompak ya. Nah, dan itu nggak semua beda-beda ininya. Ada yang khusus tembikar dan gerabah tua zaman kerajaan, ada yang khusus tentang keris-keris kuno, ada yang khusus tentang buku-buku kuno, koin-koin. Jadi macam-macam, belum lagi yang kolektor motor, kolektor mobil. Nah, jadi tujuan aku waktu buat itu ya, dari balik-balik kembali tujuan terima kasih. Jadi itu tuh komunitas ini aku buat untuk sekedar melatari. Ya, mungkin orang mau dimulai dari mana untuk memajukan ini. Jadi saat itu belum ada komunitas lain selain komunitas itu, mereka itu tergabung di situ. Jadi situ mengeluarkan, terbentuklah ada komunitas keris, terbentuklah ada komunitas koin, terbentuklah ada ini. Makin ini ya, spesial jadi, ya. Makanya walaupun itu judulnya kompaknya, itu sebenarnya untuk latar belakang karena nggak kurang kompak. Jadi karena kurang kompak tadi, nggak ada orang yang memulai untuk menunjukkan kepedulian itu seperti apa. Menginisiasi ya. Ya, jadi karena orang bingung kepedulian itu kan pasti berkorban kan. Nah, untuk memulai untuk berkorban untuk orang lain itu agak kurang saat itu. Ya yang ada orang udah diuntungin dapat ilmu, kalau kita mau korban lagi kita pinjemin barangnya, tapi lama-lama saat ada dalam satu wadah itu dengan sendirinya berubah. Jadi sekarang para pemain tuh mudah-mudahan nggak seperti itu lagi. Jadi memudahkan untuk yang baru itu berkembang. Nah, jadi sudah cukup banyak lah ya ngobrol sama Mas Yudi. Kalau ngobrolnya kayak kita ngulik sejarah. Iya, dibalik dari suatu benda itu kan pasti ada sejarah. Benar kan? Udah pasti ya. Makanya sebenarnya tujuan waktu komunitas itu aku bilang mengenalkan sejarah lewat barang antik. Iya, jadi komunitas itu sendiri tujuannya untuk apa? Untuk mengenalkan sejarah lewat barang antik. Jadi barang antik selama ini cuma untuk sekedar dipajang, untuk sekedar dikagumi, untuk sekedar ini, tapi tanpa mereka berbekal pengetahuan terhadap benda yang mereka pajang sendiri. Padahal sebenarnya mereka tuh puas karena barang itu tua, barang itu lama. Tapi mereka Mas Yudi, udah banyak juga nih kita ngulik-ngulik sekitar barang antik, dan dibalik semua itu ternyata menyimpan sejarah. Kaya dengan sejarah. Pastinya ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mau melihat galeri dari Mas Yudi, bisa kontak nomor handphone, bisa. Atau datang ke galeri lah ya. Iya, bisa. Nah, jadi terima kasih yang sudah setia di channel YouTube kita Palembang Subkultur, dan kita kenalin Mas Yudi tentang galeri barang antik. Terima kasih Mas Yudi. Sama-sama. Maju.